Takutnya. Ini kali Pak. Ini. Yang penting aja dulu. Yang ini Pak.
Kelihatan keluarganya dimarahin. Kelihatan keluarganya dimarahin. Jamur. Saya yakin ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terimalah dan balaslah semua amalannya dengan yang terbaik ya Allah. Dan berikanlah kesabaran kepada keluarga, keikhlasan pada keluarganya ya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtina ba'dahu. Ya Allah, kami ikhlas ya Allah melepas saudaraku, melepas orang tuaku, melepas opaku, melepas mertuaku. Kami ikhlas semuanya ya Allah, karena semua yang hidup pasti akan kembali kepadamu juga. Terimalah ya Allah dan berikanlah yang terbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam dulu. Don. Dari 10 orang lah, mungkin ini orang ke-11 kali. Ada keluarga, ada kerabat, ada orang tua teman gitu. Nah ini kebetulan ayahnya Mona. Saya sempat kenal karena saya juga kenal baik sama Mona, sama Indra. Pastinya itu sedih karena teman-teman yang udah satu circle lah gitu sama Mona. Kita langsung bergerak, terus kita langsung datang. Dan saya pun ini tadi pagi udah datang, saya sempat keluar dulu dari rumah. Jadi ngedrop karpet begitu, saya balik lagi ke rumah sampai akhirnya saya kejar rumah. Ya, intinya saya, istri dan juga anak-anak mengucapkan duka cita kepada Mona dan juga keluarga. Yang utama insya Allah ayah anda ini diterima amal ibadahnya dan di lapangan di Al-Quran. Sebagai mengenal almarhum ayahnya dari Mona juga nggak sih, mungkin maksudnya selama hidup mungkin pernah ketemu? Enggak. Saya kalau misalnya sama ayahnya itu hanya sekali aja karena memang beda rumah kan sama Mona. Jadi tapi beberapa kali ketemu sama ayahnya Mona, sama istrinya Mona gitu. Jadi kita kenal lah, beliau juga kenal sama saya. Cuman kalau saya sama Mona kan memang kenal karena kita pernah satu produksi dan kita dari zaman sebelum pacaran kita udah kenal. Termasuk juga Indra pun kenal sama saya sebelum saya punya istri. Jadi akhirnya kita kenal baik udah kayak gimana. Almarhum meninggal katanya setelah sholat wudhu. Ya, jadi tadi saya nanya sama Indra gitu, gimana sih kronologisnya. Jadi beliau itu memang setelah wudhu memang udah mau sholat malam.
mau sholat malam, beritanya kayak gitu. Jadi detailnya belum, karena tadi cuma sekilas aja karena kita satu mobil. Tapi kalau ada penyakit atau macam-macam, tapi ya kita harapannya bahwa beliau tuh udah waktunya aja gitu, udah waktunya aja yang dipanggil. Saya nggak berani ngomong, tapi memang rasanya sih baru semuanya asumsi, belum ada vonis sih. Kalau saya dengar dari Indra, nggak ada vonis apakah jantung, apa sakit apa gitu yang memang mengkhawatirkan sih, ini nggak ada. Jadi ya insya Allah sih memang udah waktunya. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan kedatangannya untuk mensupport Ramona. Ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka untuk Mbak Mona dan Mas Indra. Kebetulan berdua lumayan dekat dengan kita ya, Bi. Jadi kita mengusahakan untuk bisa mampir. Tadi udah tektokan juga sama manajernya Mbak Mona, Mbak Dewi. Ternyata jam berapa sekarang? Jam 2 tuh tadi masih di makam. Jadi kita usahain isu ke sini, tapi papasan ya. Dan udah mau selesai. Sudah selesai. Jadi habis dari ini mungkin ke rumah duka. Ke rumah duka dulu. Mengenal sosok almarhum. Kita sih tidak mengenal secara langsung ya. Heeh. Karena memang lebih kenalnya ke Mas Indra sama Mas Braso sama Mbak Mona, dan anak-anak kita juga kan satu sekolah, hampir semuanya satu sekolah. Jadi cukup sering intensnya sama Mbak Mona sama Mas Indra. Tapi sejauh yang sering diceritakan sama yang kita lihat sih, memang mereka tuh tipe keluarga yang sangat apa-apa tuh bareng-bareng gitu, sering selalu sama-sama gitu. Jadi ngerasain sih pasti Mbak Mona juga merasa kehilangannya luar biasa. Doanya mungkin Ya, turut berduka cita untuk meninggalnya orang tua dari Mbak Mona Ratuliu, Pak Haji Albert Ratuliu, dan mertua dari Mas Indra Brasko. Semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, insya Allah husnul khatimah. Amin. Semua turut berduka cita. Terima kasih. Seperti apa sih kronologi wafatnya almarhum? tapi setahun belakangan ini memang beberapa kali sesak nafas sih, kita bolak-balik ke rumah sakit. 3 bulan ini cukup intensif observasinya ke rumah sakit. Cuma sampai sekarang juga belum ketemu persis penyebab penyakitnya apa. Gejalanya sih sesak napas yang bikin beliau jadi susah beraktivitas ya. Kita masih bolak-balik ke dokter. Hari Senin tuh udah ada jadwal dokter lagi, tapi ya Dipanggil tadi pagi jam 3.50 ya. Kronologisnya itu sebenarnya sesak napasnya Papi sudah pelan-pelan membaik, tapi pagi-pagi Papi memang biasa sholat malam ya, jadi bangun mau sholat malam jam 3 pagi, terus wudhu, belum sempat sholat katanya ngeluh pusing, terus nggak lama kemudian udah nggak sadar. sempat dibawa ke rumah sakit? Nggak sempat, jadi sudah enggak sadarnya juga udah terlihat apa ya, terlihat Ya udah nggak kuat gitu. Kalau melihat dari kondisinya sudah mulai dingin, pucat gitu ya. belum sempat sih, kita udah berusaha manggil ambulans ya, Ya, kita tapi belum sempat. Ada tetangga yang kebetulan tenaga kesehatan datang, terus nggak lama dinyatakan mungkin. Tapi meninggalnya di rumahnya di Bekasi, baru dibawa ke Iya, baru dibawa ke Jadi sebelumnya memang sebelum itu riwayat penyakitnya apa aja sih? penyakitnya itu ada jantung juga, terus yang bikin sesek tuh ada sumbatan di pembuluh darah jantung menuju paru-paru ya, kalau nggak salah seperti itu. Ada sumbatan darah, jadi selama ini memang minum pengencer darah gitu ya untuk menghilangkan sumbatan itu, karena tadinya mau ada tindakan yang dilakukan sama dokter, tapi karena sudah usia ada beberapa resiko yang yang bisa terjadi, jadi ya selama ini ya minum obat aja sih. Tapi memang kondisinya dalam tahap observasi gitu ya, masih belum ditentukan ini sebenarnya kenapa, penyakit apa yang tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi ya tahapan observasi, dan Senin itu ya sayang ya, rencananya itu mau membaca hasil tes CT scan yang kemarin sudah dilakukan Pak.
Di sisi terakhir kamu bapak sendiri, kamu menemani atau lagi ada syuting? Enggak, memang kejadiannya bukan di rumah aku tapi di rumah papi di Bekasi gitu. Aku selama ini kontak-kontakan sama anggota keluarga yang ada di sana aja gitu. Jadi ganti-gantian kalau papi mau ke dokter biasanya nginep di rumah aku. Jadi alhamdulillah udah setahun ini papi bolak-balik ke dokter, aku dan kakakku kita kan berdua ya. Selalu berdua nganterin kemana-mana, selalu berdua. Kalau mami kan memang sudah kondisi kakinya udah sakit ya, jadi nggak bisa ikutan. Tapi kita selalu lengkap berdua, alhamdulillah, aku dan kakakku bertiga sama papi. Kita kan memang keluarga berempat ya, mami, papi, aku sama kakakku. Jadi kita keluarga lengkap, selalu nganterin papi ke rumah sakit gitu. Jadi ya melihat papi sekarang, memang kemarin juga banyak udah nggak kuat dengan sesak napasnya sih. Kalau lihat kondisinya kasihan gitu. Iya, Bahkan yang terbaik ya. Iya, tapi sendiri kan orangnya sangat hidup sehat gitu ya. Dia suka jalan kaki, makanannya juga sehat gitu. Tapi memang ada kondisi yang memang membuat dia menjadi lemah. Itu memang cukup membuat dia mengganggu banget. Apalagi beliau tuh kalau sholat itu selalu di masjid gitu. Salah satu yang membuat dia tersiksa adalah dia nggak bisa sholat di masjid. Ini sudah keberapa kamu? 77. Kemarin baru ulang tahun tanggal 4 April. Kemudian tadi Bapak bilang menjadi salah satu anak yang dekat dan sangat sayang banget. Iya, aku anak perempuan satu-satunya. Memang paling dekat, paling disayang. Ya, namanya juga bapak ya, pasti cinta pertamanya anak perempuan pertama. Jadi ya, tapi tuh hangat sekali gitu. Banyak contoh orang tua yang aku contoh dari papi gitu. Humornya di rumah, kehangatannya selalu diciptakan. Weekend yang selalu ajak anak-anak pergi jalan gitu. Kadang-kadang aku tahu papi mungkin nggak banyak uang, tapi minimal di mobil keliling-keliling Jakarta terus pulang gitu. Tapi papi selalu bikin seneng keluarganya. Nah itu yang aku contoh sampai sekarang. Dan almarhum itu orangnya sama sekali tidak suka nyusahin. Jadi memang dia, yaitu tadi saya bilang, dia suka olahraga, suka makan sehat itu karena memang dia menyiapkan dirinya untuk tidak menyusahkan orang lain gitu. Itu selalu yang dibilang, papi kesini bukan buat nyusahin kalian ya gitu. Selalu ngomongnya gitu. Dan ya itu salah satu jadi tauladan kita gitu. Walaupun dia sudah berusia cukup lanjut gitu ya, tapi dia masih menjaga tubuhnya, kesehatannya, ibadahnya, perilakunya, semuanya. Kamona mungkin dalam karir Kamona sendiri ada campur tangan papi sama papi mungkin dalam karir. Kalau karir, karena aku berkarirnya dari kecil ya, dari umur 12 tahun. Sebenarnya mami yang lebih support karir aku, kalau papi lebih ke nyuruh sekolah. Berkarir boleh, karena waktu itu kan aku masih sekolah ya, tapi papi pokoknya mau pulang jam berapapun syuting, besoknya harus sekolah. Papi lebih ke itu sih, lebih ke pendidikan. Tadi juga teman-teman atau mungkin lingkungan Indonesia gitu, dan lain-lain mencari contoh justru dari almarhum papi gitu, yang sangat luar biasa ibadahnya. Bahkan mereka yang muda-muda katanya malu gitu. Papi itu mualaf, dulu Katolik. Jadi aku sama kakak ikut mami semua Islam. Tapi yang paling aku ingat waktu kecil tuh setiap bulan Ramadan kalau aku sholat raweh, papi dulu masih Katolik tapi selalu ngantar, selalu nemenin. Kalau hujan tuh selalu nungguin di luar masjid pakai payung gitu, jemput aku sholat raweh. Terus papi tuh dulu rajin banget ke gerejanya, memang taat beribadah. Jadi begitu masuk Islam taat ibadahnya tuh sama. Dan bahkan melebihin kita gitu. Ya, Jujur aja melebihin aku yang memang udah muslim dari kecil gitu. Jadi waktu papi masuk Islam, aku ingat banget kita ziarah ke sunan-sunan. Padahal aku sendiri yang Islam dari kecil nggak tahu sunan tuh apa aja dan di mana gitu. Jadi justru belajar sejarah Islamnya sejak papi masuk Islam. Terus dari dulu kayaknya sejak
sejak masuk Islam tuh aku nggak pernah lihat papi skip sholat ahad, sholat malam gitu. Dan selalu nggak pernah telat. Kita bahkan pernah Papi selalu marah kalau kita santai-santai setelah azan. Jadi masya Allah aku seneng banget papi dikasih kesempatan wudhu dulu baru meninggal. Jadi senang gitu karena yang aku lihat kebahagiaan papi dalam hidup ini cuma beribadah. Jadi ya alhamdulillah meninggalnya dalam keadaan berwudhu. dan bahkan dia pernah kita waktu itu pergi liburan. Aku masih ingat udah saatnya azan asar waktu itu. Dia rela untuk ketinggalan pesawat gitu, daripada dia nggak peduli ketinggalan pesawat, dia nggak mau ketinggalan sholat. Itu sih yang aku banyak belajar dari papi itu karena sering banget marah gara-gara santai banget kalau udah azan gitu. Itu santai banget kalau udah azan karena papi tuh selalu berasa gerusu. Dan kemarin sakit tuh yang paling bikin dia menderita aja adalah sakitnya menghambat ibadahnya. Karena kemarin pas lagi sakit-sakitnya itu Ramadan, papi pengen banget sholat tarawih di masjid, pengen puasa nggak bisa, bahkan waktu itu sempat pipis juga pakai pispot. Dia gimana nih papi nanti sholatnya, najisnya itu aja yang dikeluhin sampai meninggal tuh. Dia menderita sakitnya tuh karena menghambat kegiatan ibadah gitu. Ada keinginan almarhum nggak yang belum tercapaikan sampai saat ini? ya Tapi nggak banyak pingin ya, dari dulu memang nggak banyak pingin. Dulu juga aku sempat tawarin umroh bareng, nggak usah lah kamu aja yang belum aja. Terus diajak jalan-jalan juga nggak pernah mau. Hidupnya sederhana banget, nggak pengen apa-apa, nggak pengen macem-macem. Paling kalaupun pengen minta dibeliin makanan yang dia suka. iya Jadi terakhir ya itu waktu itu ya dimsum. papi mau dimsum, papi mau apa ya udah kita beliin. Sederhana banget, jadi mudah banget mewujudkan keinginan papi. Kalau almarhum meninggal pukul berapa? Meninggal 3.50. 3.50 ya, 3.50. Beliau bangun jam 3, terus kayaknya mau mandi juga ya, Iya, karena tadi kondisinya pakai handuk ya. Dan kita taunya dari video call, kebetulan ada yang ngurusin gitu, video callan, dan alhamdulillahnya Mona tumben-tumbennya nih, dia biasanya tidur matiin handphone gitu ya. Aku semenjak papi sakit aku Nggak pernah ya sayang? Oh iya, terus aku kaget jam 3 gitu ya, kamu jam 3 lebih gitu dia tiba-tiba nangis, kenapa gitu kan? Ternyata papi masih dalam keadaan bernafas gitu. Pas jam 3.50 beliau memutuskan nafas terakhir. Iya, keluarganya Ada yang keluarga tinggal yang di sama sana yang nganterin habis wudhu gitu. Kan kita video callan terus gitu. Mas, Ya, tapi sudah nggak sadar. kondisinya Sudah sih nggak memang sadar. kelihatan sedang meregang nyawa ya, memang udah kelihatan. Tapi ya masih nafas, masih Jadi kita hangat lah badannya. Mastiin beliau sudah meninggal itu ya, alhamdulillahnya depan rumah papi itu ada tenaga kesehatan gitu, yang memeriksa dan memang menyatakan sudah meninggal. Aja doanya. Terima kasih ya. Terima kasih.